Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi dalam masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Dinda Indah. Yang kedua ada Alfiana Syafitri. Yang ketiga ada Kofianida Nurrahmah. Dan yang terakhir ada Wahyu Hidayatullah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Alfiana Syafitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mbak Vina, apakah sudah dengar? Iya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi, baik berupa pesan, ide, maupun gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Oleh karena itu, komunikasi yang terjadi pada masyarakat dapat berupa komunikasi secara langsung, seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat atau dalam komunikasi interpersonal dan kelompok. Selanjutnya, peran komunikasi dalam masyarakat. Kegiatan komunikasi masyarakat dapat berupa komunikasi tatap muka yang terjadi pada komunikasi intrapersonal dan kelompok, serta kegiatan komunikasi yang terjadi pada komunikasi massa. Media massa menjadi sebuah unsur yang memegang peranan penting dalam proses komunikasi dalam masyarakat, karena media menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan informasi yang bersifat jarak jauh dalam artian tidak dapat melakukan komunikasi langsung. Maka, dari itu, media lahir untuk memudahkan komunikasi antar masyarakat. Media lahir dari selembar surat, telegram, telepon, koran, hingga akhirnya berkembang menjadi handphone, radio, televisi, internet, dan sebagainya, untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi jarak jauh. Tanpa komunikasi, manusia tidak akan bisa berinteraksi, sehingga komunikasi memiliki peran terpenting dari kehidupan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, mengenai proses komunikasi dalam masyarakat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses pemindahan atau transisi ide, gagasan, informasi, dan sebagainya dari seorang komunikator kepada seorang komunikan. Proses komunikasi di antara keduanya dapat dikatakan berhasil apabila terjadi kesamaan makna. Menurut Effendi, tahun 1999, proses komunikasi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 tahap. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Yang dimaksud dengan proses komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Untuk proses yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder. Yang dimaksud dengan proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Oke, sekian untuk materi yang proses komunikasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Hidayatullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Komunikasi langsung adalah
komunikasi yang dilakukan secara lisan dan bertatap muka antara individu satu dengan yang lainnya maupun kelompok dengan kelompok, di mana mereka saling bertukar pikiran atau informasi yang mereka miliki. Dalam komunikasi langsung, komunikator dan komunikan harus bertemu, dan proses komunikasi yang terjadi akan dipengaruhi oleh perasaan maupun emosi kedua belah pihak. Kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan maksud dan tujuan tertentu untuk disampaikan. Terima kasih untuk pemaparan materinya mengenai komunikasi langsung dan komunikasi massa. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran media massa yang akan dijelaskan oleh Mbak Ovi. Waktu dan tempat dipersilakan. Peran media massa. Media massa merupakan institusi yang dapat berperan sebagai agen pembaruan atau institusi pelopor perubahan. Peran dari media massa tidak jauh berbeda dengan fungsi komunikasi massa. Beberapa peran dari media massa. Yang pertama, peran media massa sebagai institusi pencerahan masyarakat. Peran ini berkaitan dengan peran media massa sebagai media edukasi atau pendidikan publik. Kedua, media massa sebagai media informasi. Peran ini nyata dalam bentuk penyampaian informasi dari media massa kepada halayak luas. Dengan demikian, masyarakat kita menjadi kaya akan berbagai informasi. Yang ketiga, media massa sebagai media hiburan. Selain perannya sebagai media edukasi dan hiburan, media massa juga merupakan media hiburan masyarakat. Halayak dapat menikmati berbagai acara dan tayangan dari media massa untuk tujuan hiburan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin itu menjadi materi terakhir dalam presentasi kami mengenai komunikasi dalam masyarakat. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu bahwa komunikasi dalam masyarakat merupakan proses pertumbuhan informasi, gagasan, dan perasaan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan kita, entah melakukan komunikasi itu secara verbal atau non-verbal, karena tanpa komunikasi, manusia tidak akan bisa berinteraksi. Proses komunikasi dalam masyarakat dapat secara sekunder ataupun secara primer, dan bisa dengan menggunakan komunikasi secara langsung ataupun menggunakan komunikasi secara massa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan atau tutur kata yang kurang pantas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.